Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin berbagi tentang dasar utama kita memperoleh pengetahuan. Apa sih dasar utamanya kita memperoleh pengetahuan? Nah, ada yang mengatakan bahwa untuk memperoleh pengetahuan maka kita harus mencari pengetahuan itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jika kita ingin menjadi ahli dalam satu bidang pengetahuan, maka kita harus belajarnya lebih spesifik tentang ilmu pengetahuan tersebut. Tapi sebenarnya apa itu ilmu pengetahuan? Nah, Niyoko dalam bukunya dia mengatakan begini. Dengan mengutip pernyataan Harry Hammersma, dia mengatakan begini. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan bertalian tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Nah, maksudnya seperti apa? Sistematis yang dimaksudkan atau metodis yang dimaksudkan itu artinya seperti apa? Nah, Niyoko mengatakan seperti ini. Metodis artinya bahwa sebuah objek ketika didekati itu dilakukan dengan cara-cara yang runtut. Ya, cara-cara yang runtut. Yang pertama apa? Yang pertama adalah observasi. Yang kedua adalah verifikasi melalui percobaan. Yang ketiga menentukan hipotesisnya. Yang keempat menyimpulkan, dan yang kelima adalah perumusan. Jadi 5 cara ini merupakan tahap-tahap yang dipakai untuk untuk melihat metodisnya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Harry Hammersma tentang metodis. Yang kedua adalah sistematis. Apa itu artinya? Atau yang dimaksudkan dengan sistematis itu apa? Artinya berlangsung secara teratur. Jadi tidak berlangsung secara acak, ya. Jadi ketika melakukan satu pengkajian itu dilakukan secara teratur berdasarkan tahap-tahap yang sudah dilakukan. Nah, yang merujuk atau yang bertalian itu maksudnya seperti apa? Artinya menunjuk kepada fakta-fakta yang faktual yang terjadi, fakta-fakta real yang terjadi. Jadi ketika kita membicarakan tentang ilmu pengetahuan, ya, Harry Hammersma mengatakan bahwa itu merupakan satu pengetahuan metodis, sistematis, dan bertalian tentang satu bidang tertentu dalam kehidupan masyarakat. Alkitab sendiri mendefinisikan atau memunculkan pengertian bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan dengan cara yang berbeda. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 di situ dikatakan begini, saya bacakan bagi kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengarkanlah hai anakku didikan ayahmu, dan janganlah membuang pengajaran ibumu, karena itu adalah karangan bunga bagi kepalamu dan kalung rantai bagi lehermu. Nah, Matteo Henry melihat ketiga ayat ini sebagai satu bentuk yang dimaksudkan oleh Salomo sebagai satu aturan umum, ya, satu aturan umum bagaimana orang muda itu ingin memperoleh pengetahuan. Jadi Matteo Henry mengatakan bahwa Salomo dalam melihat ketiga ayat ini mengatakan bahwa untuk memperoleh pengetahuan, orang muda harus memperhatikan 2 aturan umum ini. Yang pertama apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua adalah hormat kepada orang tua. Nah, takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh Matteo Henry itu seperti apa? Matteo Henry mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa takut akan Tuhan itu adalah kepala daripada pengetahuan. Jadi kepala daripada pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Nah, maksudnya seperti apa? Yang pertama, dari segala sesuatu yang diketahui, ya, dari segala sesuatu yang diketahui dengan jelas, maka harus disadari dan harus diketahui dengan pasti bahwa Allah harus ditakuti, harus dihormati, harus dilayani, dan harus disembah. Ini adalah permulaan, ini adalah dasar bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kebanding dengan semua yang ingin diketahui, yang paling utama adalah mengetahui bahwa Allah harus ditakuti, Allah harus dihormati, Allah harus dilayani, dan Allah harus disembah. Ini yang pertama
yang dimaksudkan daripada takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memperoleh pengetahuan yang berguna bahwa kita harus takut kepada Allah. Yang paling penting daripada semua itu adalah takut kepada Allah. Jadi, gitu. Jadi bukan hanya memperoleh semua pengetahuan yang berguna, tetapi yang paling penting daripada itu adalah takut kepada Allah. Ini yang kedua. Ya. Jadi jika kita berpikir, ya toh, dan kita menganggap diri kita bisa menemukan pengetahuan di luar Allah, maka ini sesuatu yang menurut Matthew Henry tidak mungkin. Kenapa? Karena Matthew Henry mengatakan bahwa pikiran kita ini harus dikuduskan oleh Allah. Jadi semua pengetahuan kita harus lahir berdasarkan takut kita kepada Allah. Ditundukkan semua pikiran kita kepada Allah. Nah, yang ketiga yang sama pentingnya adalah bahwa sama seperti semua pengetahuan kita harus timbul dari takut akan Allah, demikian pula pengetahuan itu harus mengarah pada takut akan Allah sebagai kesempurnaan pusatnya. Jadi sama seperti yang kita ketahui itu adalah dasarnya adalah takut akan Allah, maka semua yang kita ketahui itu harus mengarah kepada Allah. Pusatnya harus kembali kepada Allah. Jadi ini 3 hal penting yang dimaksudkan oleh Matthew Henry ketika melihat ayat ini. Jadi ketika seseorang melihat bahwa Allah adalah pusat daripada segalanya, ketika dia melihat bahwa semua itu penting, berguna, tetapi yang paling penting adalah takut akan Allah, dan ketika dia sadar betul bahwa Allah harus ditakuti, Allah harus dihormati, Allah harus dilayani. Dan yang kedua, hukum yang kedua itu adalah menghormati orang tua. Nah, teman-teman, ini adalah dasar penting yang harus kita bangun di dalam diri kita sebelum kita terus mulai menggali pengetahuan. Jadi seperti apa yang tadi kita dengar di awal, bahwa Hari menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan, ada runtutan-runtutan yang harus kita gunakan untuk melihat satu ilmu pengetahuan. Maka saya kembali tekankan bahwa semua itu pun harus dibangun berdasarkan apa? Rasa takut akan Allah, rasa hormat kepada Allah, dan semua yang kita anggap berguna, yang semua kita pelajari, yang kita anggap itu penting, itu harus mengarah kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan semua yang kita temukan itu harus muncul secara sadar dalam diri kita, bahwa semua berdasarkan pengetahuan kita. Yang pertama yaitu bahwa kita bangun itu berdasarkan rasa takut kita kepada Allah. Jadi jika kita ingin memperoleh pengetahuan, langkah yang pertama adalah bangun rasa takut kepada Allah. Takutlah akan Allah, hormatilah akan Allah, layanilah akan Allah. Dan yang kedua adalah bahwa pikiran kita harus dikuduskan oleh Allah, sehingga semua yang kita pikirkan, semua yang kita pelajari itu benar-benar harus mengarah kembali kepada Allah, karena muncul daripada rasa takut kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bahwa karena Allah itu adalah sumber pengetahuan itu, maka semua bentuk pengetahuan kita yang kita anggap berguna itu tetap kita persembahkan kepada Allah. Yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah bahwa tetap hormati orang tuamu, dengar didikan mereka, ayahmu dan ibumu. Jika dua hal ini kita praktikkan, baik takut akan Allah maupun menghormati akan orang tua kita, niscaya semua usaha kita untuk memperoleh pengetahuan tidak berkenan kepada Allah. Carilah pengetahuan yang benar kepada Allah, bangunlah diri kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun diri kita, tetapi dasarilah dengan takut akan Tuhan, dengan menyadari bahwa pengetahuan kita harus lahir dari takut akan Allah, dan pengetahuan kita harus kembali kepada Allah, dan dengan sadar bahwa Allah harus dihormati, Allah harus ditakuti, Allah harus dilayani. Kiranya kita mulai belajar untuk membangun pengetahuan kita dengan dasar takut akan Tuhan. Tuhan